Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Saya Bapak Ibu dari anggota sebagai pengulangi saat ini sedang dimulai. Turun lah, Pak. Enggak usah buat perhitungan kami. Semua
mengalir keluar dari mulut kita dengan ketulusan. Lempar hidup kami menggenapi firman. Bukan untuk orang lain, tapi segala janji dalam firman harus kami genapi dalam kehidupan kami. Harus kami alami dalam kehidupan. Harus kami nyatakan dalam kehidupan kami. Karena ingat kami harus mengenapi janji. Bukan kata orang lain, bukan lihat saja, tapi kami alami ya Bapak. Kami alami. Terima pujian dan syukur kami menyerahkan dan menyembahkan kami. Saudara berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang saudara yang terkasih. Kalian luar biasa dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dicintai dalam Kristus. Selamat kita semua, shalom. Shalom. Sama dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Senyum dulu kalian. Biasa kita senyum. Tadi ditendang. Apapun yang keadaan kita hadapi, ketika kita menghadapinya dengan senyuman sekali saja, itu bisa mengalahkan atau bisa meredakan semua kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang bercinta dalam Kristus, ini sebuah momen-momen yang luar biasa bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5, Perjanjian Lama. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan membaca judul perikopnya, seluruh wanita cantik dan imut-imut. Ada baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 2 laki-laki. Nah ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan baca judul perikopnya, laki-laki, perempuan yang cantik dan imut-imut. Baca ayat 1, ayat 2, laki-laki ganteng dan perkasa. Yang siap membaca firman Tuhan katakan, I'm ready. I'm ready. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah tanpa melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat siang hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam tema iman yang mengalahkan dunia. Bilang sama-sama dengan saya, iman yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, fokus. 1, 2, 3 ya. Iman yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang tercinta, kalau
khas mereka. Terkadang kita tidak bisa membedakan ini Kristen atau Buddha atau Konghucu atau Hindu atau yang lain. Karena saudaraku yang terkasih, perkembangan zaman sekarang membuat kita terkadang keliru dengan ciri khas orang Kristen itu sendiri. Kita terkadang keliru dengan ciri khas orang Kristen sendiri. Saya bilang kepada saudara bahwa dengarkan yang baik-baik bahwa hanya imanlah yang membedakan kita dengan agama lain. Amen. Hanya imanlah yang membedakan kita dengan agama lain, saudara-saudara yang terkasih. Coba tanya yang kiri kanan saudara, kamu Kristen? Oh, di Buddhanya. Jangan saudara berpikir ini pertanyaan gampang dan mudah dijawab. Terkadang pertanyaan ini, coba perhatikan saya. Terkadang kalau kita tanya kamu Kristen, kadang kita pikir pertanyaan ini gampang dan mudah dijawab. Itulah, ya Kristen lah, karena gitu kan. Saudara-saudara mungkin saudara berpikir ini pertanyaan yang gampang dan mudah dijawab. Saudaraku jangan sepele dengan pertanyaan ini. Kenapa saudaraku? Mungkin saudara bilang ya Kristen yang penggembala kan ke gereja. Ya Kristen yang penggembala kan pakai salib nih di kalung nih, di murah ini. Kristen yang penggembala, nah namanya kan ibadah. Mari itu gereja. Lo, ngapain? Dengar ini. Jangan saudara pikir ketika orang ke gereja itu otomatis Kristen. Jangan saudara pikir ketika orang ke gereja pakai salib itu orang Kristen. Dengar baik, iblis pun bisa ke gereja. Halo, iblis pun bisa ke gereja. Tengok pakai keranjang, kayak iblis kan? Iblis pun pakai salib untuk menipu saya dan saudara. Iblis pun ke gereja untuk menipu saya dan saudara. Makanya tengok pakai keranjang. Betul ya? Iblis juga bisa ke gereja, saudara-saudara. Iblis juga bisa pakai kalung salib, gampang. Baru ini saya lihat video, saya nggak tahu. Bagi saya itu nggak benar ya. Bagi saya, terserah bagi mereka. Saya nggak pernah dalami itu video. Jadi ketika ada, saya nggak tahu itu agama apa, dan saya nggak perlu sebut. Sebenarnya berdiri baris, terus ada salib, ada patung Yesus di situ, sudah tahu. Saya cuma cium kaki Yesus itu, baru pergi, terus dilap. Lalu datang lagi cium, dilap. Pertanyaan saya gini, untuk apa dicium kaki Yesus? Kalau pakai, atau tidak pakai? Oke lah, bagi teman-teman yang lain, ya bagi mereka itu sebagai simbol untuk apa? Untuk hormat kepada Yesus. Tapi bagi saya itu sebuah bukan esensi dalam Kristen. Esensi dalam Kristen apa? Iman. Hei, esensi dalam Kristen itu iman. Karena kenapa? Imanlah yang mengalahkan dunia, saudara-saudara. Saya baca bagi kita semua, saudara-saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3 lucu. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Terus saudara, perintah itu berat kan? Ayat 3 coba, ayat 3. Ayat 3 di poin yang bilang gini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tanya itu saudara, perintah-perintah itu berat atau tidak berat? Lumayan. Ulangi ya, ini lebih ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berat. Tidak. Lumayan. Makanya dibilang apa? Iman yang mengalahkan dunia. Kita merasa berat ketika kita memakai perspektif pola pikir manusia. Kita akan merasa berat melakukan firman Tuhan kalau kita memakai perspektif manusia. Tapi kalau kita memakai iman kita untuk melakukan firman, itu yang membuat kita menang. Kenapa, saudaraku? Karena iman dengan intelektual akan selalu bertolak belakang. Ulangi, dengar. Iman dengan intelektual, itu saudara intelektual kan? Oh. Iman dengan mindset akan selalu bertolak belakang. Iman dengan perspektif kita, kalau bahasa kasaran gini, iman dengan otak kita akan bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kenapa? Mana mungkin bisa jalan? Karena kita kenapa? Yesus berjalan di atas air. Mindset kita tidak pernah bisa manusia berjalan di atas air.
Alkitab katakan apa? 2 tambah 5 berapa? 12. Nangkap maksud saya? 2 tambah 5 12. Alkitab katakan gitu. Ngerti maksud saya kan? 2 tambah 5 12. Nangkap nggak maksud saya ini? 2 tambah 5 12. 507 ikan sisa 12. Kalau mindset kita bilang apa? Dulu juga pendeta Alkitab itu. Ada lagi 1 tambah 1 1. Alkitab katakan itu. Tapi manusia bilang apa? 1 tambah 1 2. Makanya ketika kamu pakai iman untuk mengalami hari-hari, dunia akan kalah. Tapi kalau kamu pakai pola pikir kamu untuk mengalami hari-hari, untuk menjalani hari-hari, itu membuat kamu kalah. Makanya saya katakan apa? Iman yang mengalahkan. Iya. Iman yang mengalahkan. Iya. Saudara tahu nggak bahwa zaman-zaman sekarang ini cara-cara bukan saya maksud, cara-cara iblis untuk mengalahkan dunia lewat iman saudara. Tuh saya bilang. Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudara, mari kita tunjukkan kepada dunia iman kita. Tunjukkan kepada dunia imanmu, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, tunjukkan imanmu kepada teman sejawatmu, teman perkuliahanmu, orang tua. Tunjukkan imanmu kepada teman pekerjaanmu, kiri kananmu, tetanggamu. Bukan iman, nah imanku. Emang iman bisa ditunjukkan. Tapi ekspresi, tindakan hidup akan dilihat oleh dunia. Bukankah kita ini surat Kristus yang terbuka yang dilihat dunia? Bukankah kita ini adalah surat Kristus yang terbuka yang dilihat, dibaca oleh dunia? Sehingga Kristus bisa melihat, sehingga dunia bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Betul dia, kan kita anak-anak. Betul dia anak, betul dia anak, betul dia anak, betul dia anak, betul dia anak. Itu bukan dunia. Kan kita lihat kita baca anak-anak, kita jangan kalah. Bagaimana supaya dunia melihat iman kita? Lewat sikap anak-anak itu. Tunjukkan iman kita kepada semua yang berhubungan dengan kita. Apalagi yang tidak seiman dengan kita, apalagi yang tidak selevel dengan kita. Tahu saudara selevel? Dunia membandingkan, tapi bagi kita tidak ada. Bukan karena ke gereja kita menunjukkan iman, bukan karena pakai salib kita menunjukkan iman, bukan karena kita apalagi melayani menunjukkan iman, tapi iman yang harus kita tunjukkan kepada orang lain adalah bagaimana sikap hidup dalam sehari-hari. Makanya ada seorang pendeta bilang gini, ada seorang pengkhotbah bilang seperti ini, kalau kamu memiliki kerohanian seorang, jangan ditimbang. Lihat kerohanian seorang di kehidupan sehari-hari. Amin. Lihat kerohanian seseorang bukan di mimbar, tak lihat kehidupan seseorang itu di kehidupan sehari-hari. Soraklah, haleluya, soraklah mimbar. Pesonanya luar biasa. Banyak laki-laki jatuh mata, bukan jatuh mati ya, jatuh mata. Tapi di luar sana, nggak ada kelihatan bedanya dia dengan dunia. Nggak ada kelihatan bedanya, iya kan? Mana ini? Kalau sekarang perempuan juga pakai pep kan? Ada perempuan pakai pep kan? Perempuan pakai pep. Laki-laki itu saya sering nongkrong di jamnya, saya sering nongkrong di jam kalau datang dan jam itu. Cuma tahu itu kan aku pilih. Merokok perempuan sama ceweknya pula itu. Lucunya gini, seorang cowok mengizinkan pacarnya merokok. Jangan bagi orang katanya pula. Di sini tidak ada, haleluya. Di sini tidak ada ya. Bagi rokok pula. Saya bilang kepada saudara, iman kita. Iman harus mengalahkan dunia. Saya boleh baca tentang saya, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Mari kita buka kita bersama-sama Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kamu saya sudah dapat?
belum. Oke, baca Bang Jaya. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Paulus ayat 17. Jika Allah Ulangi kurang kuat. Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 Bang Melki. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Katakan amin. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan tercinta, bagaimana cara kita mengalahkan iman mengalahkan dunia? Yang pertama, miliki iman tanpa syarat. Biar sama-sama miliki iman tanpa syarat. Miliki iman tanpa syarat. Bercerita soal Daniel pasal 3 ini, saya percaya saudara sebagai orang Kristen yang bukan Kristen baru pasti pernah mendengar dan sering mendengar cerita ini tentang Daniel. Siapa lagi? Mesad. Satu lagi sadar. Abednego. Ini sadar bisa Abednego dan dia di gua sekelilinnya. Bidang mas orang ini. Satu di gua singa, satu di perapian. Oke. Pada cerita tentang orang ini, Bapak Ibu Saudara, Sadar, Mesad dan Abednego ini kemana mereka dibuat? Ke lautan Ke perapian. Tapi sebelum ke perapian itu bilang gini, Raja Nebukadnezar, kalau kau mau menyembah aku, nggak jadi kau buang ke perapian. Tapi kalau enggak, kau buang ke perapian. Cuma Tuhan, ini berbicaranya apa? Ulangnya, ini berbicaranya. Setelah diperkatakan Raja Nebukadnezar, jawabannya apa? Bukan menenangkan Raja Nebukadnezar, tapi membuat hatinya semakin geram. Nanti saudara boleh baca di selanjutnya. Jawaban mereka itu membuat Raja Nebukadnezar geram dengan jawaban mereka, sehingga perapian itu ditambahkan 7 kali lipat panasnya. Untuk iman yang mengalahkan dunia, miliki iman tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Apa itu iman tanpa syarat? Apapun yang terjadi, Yesus juru selamatku. Ada buku yang mengatakan yang sangat menentukan iman saya. Sekarang mulai menghafal ini, cari di Google bahasa Inggris. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harga mati. Amin. Bang Jaya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan gara-gara perempuan. Apa walaupun pendeta yang penting nikah. Setelah nikah pindah agama lagi, gampang kan? Cuma Tuhan yang kucintai, kenal baik. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidupmu. Jangan ada yang lain. Ya. Girly, Mita, Darni, siapapun cewek-cewek, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan karena ada laki-laki ganteng yang beda-beda denganmu, kamu kelepok-kelepok. Ya udahlah Pak Gembala, udahlah aku sama dia aja, udah cinta mati kali aku. Ya minta. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iman itu miliki iman tanpa syarat, ngeri. Karena kegantengan dunia membuat kamu kelepok cewek-cewek. Cewek dulu, berusaha, laki-laki ya. Ku bilang sekali lagi, cewek-cewek kegantengan dunia banyak kegantengan yang non kita, Bang. Tapi saya bilang, itu saran yang berbeda. Saya bisa membuat kamu apa? Kecuali iman kamu. Saya pernah bilang sama saudara, di gereja ini ada. Di gereja ini ada. Taman Rina, iya. Sel-sel taman. Ada. Yuyun. Taman ada. Iya, sama. Ada. Silakan sinamot aja, Pak. Saudara hati-hati. Saya bilang, enggak Pak. Enggak mungkin. Jangan kita kayak Petrus. Enggak. Aku pasti enggak. Jumpa dengan manis tampangnya gagal perkaranya. Lalu bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Iman tanpa syarat, no kompromi dengan ini. Yang pertama ini, no kompromi. Karena kenapa? Raja Nebukadnezar itu berbicara soal dunia yang akan mengguyur saudara
berbicara nyawa. Coba saudara bayangkan, ini berbicara kalau kau nggak punya keyakinan, kamu mati, nanti mati. Kalau seandainya dituntut untuk Rasul, kalau kamu nggak punya keyakinan, kamu mati. Berarti nggak saudara saya akan mati, tapi Yesus jadi hidup sama saya. Dan sekarang iblis halus sama mainnya bos. Sekarang iblis halus cara mainnya. Bagaimana cara mainnya? Kan iblis jago nipu. Kalau di sini jago nipu berarti teman iblis ya. Iblis gurunya kan gitu. Iblis kan jago nipu kan? Jago. Kita ini nyolong nipu kita ya. Jangan tutup. Kenapa? Iblis kadang pandai menipu. Bagaimana caranya? Coba saudara bayangkan di depan kita. Itu cantik itu. Yang di depan kita ini. Coba ya. Sengaja dibuat dari itu. Supaya ibadah. Iya kan? Pemerintahan terus panas seperti itu. Bapak di tengok video ini. Sengaja dibuat kegiatan untuk apa? Nggak kegiatan ini. Berarti kan saudara bilang Pak aku gereja apa cuma tak salah. Jadi apapun terjadi kita protes ke Tuhan. Sadra Mesam Abednego bilang ini, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku akan tetap beribadah. Kamu bilang sekalipun aku dipecat, aku akan tetap beribadah. Sekalipun nyawaku hilang, aku akan tetap beribadah. Itu memang masalah. Itulah sebagai bukti iman yang mengarahkan dunia ini enggak. Coba tengok ke kanannya. Kamu Kristen kan dan sekali lagi. Kamu Kristen kan? Saudara bukan pemula di sini. Saudara bukan pemula di sini. Saudara bukan pemula. Saya mau saudara bertumbuh. Upgrade your life. Upgrade your life. Kamu harus upgrade. Kamu harus bertumbuh dalam iman. Jangan gitu-gitu saja. Makanya saya sebagai gembala berusaha membuat saudara untuk sebagai penonton, tapi kamu sebagai playmaker. Tahu saudara playmaker? Kenapa? Karena kita mau iman ini tetap bertumbuh. Kalau iman nggak bertumbuh, tergilas zaman. Pulang kalau iman nggak bertumbuh, tergilas zaman. Makanya iman ini harus mengalahkan dunia. Meskipun apapun yang terjadi, sama seperti Sadra, Mesam dan Abednego, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apa ceritanya? Amin. Jangan membuat iman saudara semakin lemah. Ibu Gembala bilang ini, suatu titik kita memang lemah, suatu titik. Tapi ingat, di titik kelemahan bukan Tuhan tinggalkan kita. Di titik kelemahan bukan Tuhan biarkan kita. Tapi di titik kelemahan, supaya saya pernah bilang, supaya kekuatan segala dayamu keluar. Itu yang Tuhan mau, supaya segala full power yang dalam dirimu keluar gitu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang di dalam ayat yang kita baca tadi, sebagai orang yang sudah mengatai Kristus, orang akan melihat kita lewat apa? Iman. Bagaimana cara kita menunjukkan iman? Oke, baik. Saya tunjukkan contoh. Contoh. Si bidak Febri Putri mungkin di posisi rumahnya yang beda kayak gini ya. Cuma doa aja. Terima kasih. Kalau bilang doa masing-masing doa. Kalau bilang doa masing-masing, mau nggak kalian ambil doa kan? Berdoa. Tapi nggak apa-apa ya. Doa adalah keyakinan. Tuhan Yesus terima kasih kamu. Jadi kita nggak mengajak mereka, tapi kita tunjukkan iman kita. Ya bagus ya. Meskipun orang bos kamu pada keyakinan kamu bilang, ayo doa masing-masing. Katanya, mau nggak aku yang doa? Tapi doa adalah doa keyakinan. Pada itu mereka mengikuti doa kita. Kan gitu. Ini yang pertama. Kalau dulu apalagi yang lain-lain. Perlu juga dibuat penginjilan pribadi melalui Mobile Legends juga. Penginjilan pribadi melalui Mobile Legends. Jangan pula gara-gara main Mobile Legends kalau main tiga ibadah. Gara-gara main Mobile Legends gimana? Bentar bang. Udah setengah 8 mau ngomong ini sini lagi. Bisa nggak melalui Mobile Legends? Makanya gereja sekarang apa? Contohnya dia itu juga. Membuat pertandingan Mobile Legends itu apa? Menjangkau anak muda. Bukan salah-salah, ada strateginya. Cara iblis harus, cara kita lebih harus lagi. Dengan perkembangan yang ada, kita harus gencar. Kalau enggak, imanmu tergilas.
baik. Semakin kau dipersulit oleh dunia, semakin Tuhan berada dalam kehidupanmu. Semakin kau dipersulit oleh dunia, semakin Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Biarkan dunia memakai cara apapun, tapi kamu pakai cara Tuhan. Contoh, kamu masuk perguruan tinggi, minta masuk instansi apapun, main suap, orang main suap, kamu jangan. Kamu dengan doa. Seandainya Tuhan mengizinkan aku di situ, Tuhan akan berikan aku kepada yang lain. Seandainya gagal aku di situ, Tuhan pasti membawa aku kepada yang lebih baik. Amin. Jangan pula gantung diri gara-gara nggak masuk usul ya kan? Gantung diri nggak masuk usul, gantung diri nggak masuk unimed ya kan? Kalau ada orang tuh ada, nggak lulus dia universitas kebanggaan gantung diri, bunyi ada. Ketika kamu gagal dalam satu momen, percaya Tuhan membawa kamu kepada momen yang lebih baik. Jangan takut, itu namanya kita punya iman. Kita sedikit mandiri. Bilang sama tenanya, ini iman tanpa syarat. Yang kedua, waktu Saudara yang bersetan. Ini kisah dalam Mazmur. Pernah dengar kisah perempuan yang anaknya kerasukan? Coba kita buka kita Matius. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ya. Ayat 21 sampai 28. Saudara boleh buka di HP pun dan baca dalam hati ya. Saya jelaskan aja. Ini cerita perempuan yang anaknya kerasukan. Anaknya kerasukan di situ. Anaknya kerasukan. Waktu itu banyak orang mengelilingi Yesus. Jadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan ini ngomong ada diskusi di situ. Yesus anakku kerasukan, sembuhkan dia katanya. Translasi secara bahasa Inggris. Saya bersih di sini. Ketika perempuan itu ngomong anakku kerasukan, sembuhkan dia, Yesus ngomong apa? Tidak layak? Apa? Tidak layak apa? Anjing makan makanan tuannya di meja. Tak layak dong. Kita tendang anjing kalau makan kita di meja tuh dia. Kalau ada anjing makan di bawah, layak nggak? Wajar. Boleh kita usir? Boleh, tapi bisa makan dia nggak? Boleh. Nah kan mau saya ini? Atau terlalu lama saya ngomong ini? Kalau ada, contohnya yuk, terus semua kalau makan di meja nih. Kalau ada anjing lompat dia dari kursi dimakannya meja makanan ini, meja dimakannya makanan di meja. Kita tendang boleh nggak? Boleh dong, nggak sopan atau mungkin kita bisa pukul dia. Karena apa? Nggak layak anjing makan di meja, makan di meja. Tapi kalau ada makanan yang jatuh kita buat, atau ada makanan terbaru menurut kita jatuh ke lantai, datang anjing layak aja. Karena meskipun tidak di makanan anjing, kita buang nggak itu? Kita buang karena udah kotor. Coba saudara bayangkan seorang perempuan dikatakan anjing. Ada pernah bilang saudara, kalau nggak main tangan ini saudara ini batak bos, iya kan maksudnya? Kalau ada yang bilang, sebelum Bang Melti bisa marah. Ini perempuan ketika dibilang seperti itu, dia nggak marah. Karena Yesus bukan menyebut dia anjing, tapi dia membuat ilustrasinya anjing. Bukan menyebut anjing ya. Yesus tidak membuat perempuan itu anjing, tapi ilustrasi yang dibuat. Nangkap nggak maksud saya? Yesus tidak menyebut perempuan itu anjing, tapi Yesus hanya memakai ilustrasi anjing. Kenapa? Kenapa? Dalam konteks ini, saya mau bilang, ini iman yang berfokus kepada Kristus. Apapun yang terjadi dalam perempuan ini tadi bilang, dia nggak mau tahu apapun yang Yesus katakan. Yang penting apa? Tujuannya berfokus kepada Kristus. Kamu harus paham, tujuanmu berfokus kepada Kristus. Amin. Tujuanmu berfokus kepada Kristus. Jadi apapun yang terjadi, jangan mau terbawa arus oleh yang di luar Kristus. Jadi ketika kita mau iman kita mengalahkan dunia, tujuan kita, iman kita harus berfokus kepada Kristus. Ada orang yang berkata menghina kamu, biarkan. Ada orang yang menghina kamu, biarkan. Ada orang mengejek kamu, biarkan. Ada orang yang mungkin menghina kamu, menggosipi kamu, yang menceraikan kamu, biarkan. Fokus kepada Kristus. Amin. Ada yang menggosipi, menghina, mengejek, apapun terjadi, biarkan.
15 ayat 8. Oke. Maka Yesus menjawab, "Hai ibu, hai." Apa tuh? Ya mau jadi ya. Ulang ya. Hai ibu, hai bapak, hai anak muda, besar imanmu, maka janganlah kepadamu seperti yang apapun yang dibilang orang, yang penting apa yang kita mau. Apapun yang kita mau digabungkan. Iman yang mengalahkan dunia tidak akan menggicau segala sesuatu yang berbau Kristus. Halo, miliki iman yang berfokus kepada Kristus, sehingga ketika kau melayani kamu tidak keuntungan, ketika kau melayani kamu tidak ikut minyak, kamu tidak ikut capek, kamu tidak ikut materi, karena kamu percaya, karena kamu harus percaya bahwa kamu melayani karena Kristus. Saudara, jangan saudara berpikir negatif thinking tentang story yang saya buat. Saya bilang seperti ini. Bersyukurlah ketika engkau masuk dalam skenario-nya Allah. Betul ya? Bersyukur ketika kita masuk dalam skenario Allah. Karena ketika kita masuk dalam skenario Allah, berarti kita adalah salah satu pekerja dalam perusahaan Kristus. Banyak orang yang tahu banyak. Banyak orang berdukung banyak, tapi nggak bisa. Kenapa? Nggak dipilih. Kamu ini, saya ini dipilih Allah. Ketika kita dipilih, jangan sepele dengan pilihan Tuhan. Jangan asal-asal dengan pilihan Tuhan. Kita harus berikan acting yang terbaik supaya artis berubah jadi aktor. Kamu mau artis jadi aktor? Mati tinggi artis atau aktor? Aktor bos. Tengok itu Reza Rahardian itu. Sekali tampil, jangan main-main. Donornya berapa? Kamu kalau sudah jadi aktor di pelayanan Tuhan, kamu pikir pada orang kecil, dia dapat Tuhan. Memang nggak uang dikasih sama kamu, tapi ingat jaminan yang penuh Tuhan berikan. Kalau kamu hanya sekedar artis berapa gajinya? Sekali main FTV, kecil bos. Kalau hanya main FTV, kita tahu FTV ya yang disediakan itu, kecil gajinya. Tapi kalau sudah main layar lebar, aktor kamu bos, gajinya besar. Begitu juga di hadapan Tuhan. Kamu kalau pelayanan kamu nggak loyal berakting, kamu akan diturunkan. Bisa nggak artis jadi artis lagi? Bisa. Kenapa? Nggak bagus actingnya, nggak loyal dia berakting. Tapi kalau dia loyal berakting, pandai dia, akan dipilih orang terus. Kenapa Reza Rahardian dipilih orang terus kalau berakting? Karena memang dia loyal di segala kalau berakting. Kenapa Billy Bastian yang sudah tua atau sudah tua, tetap dipilih orang berakting? Karena dia total berakting. Kamu dalam pekerjaan Tuhan harus total supaya apa? Honormu tinggi. Bang saya, kalau mau jadi aktor honornya tinggi bang. Memang nggak uang Tuhan kasih, tapi ingat jaminan janji Allah akan tergenapi. Nggak merasakan, betul nggak kamu rasakan, tapi kan nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita jadi apa? Itu yang saya bilang. Memang saudara pikir saya mau kayak gini aja 5 tahun ke depan? Saya nggak mau. Tapi yang saya pegang janji Tuhan. Dan iman saya bilang, saya bukan baik untuk Tuhan, tapi iman. Saya nggak nuntut Tuhan, tapi iman loh. Kan kita boleh beriman ya. Saudara ingat, saya bilang gini sama Tuhan, umur 35 saya punya mobil. Bukan untuk iman. Sekarang saya umur 32, ya 3 tahun lagi punya mobil, itu iman. Soal terjadi atau enggaknya urusan Tuhan, kan gitu ya. Sama seperti perempuan ini, terserah perempuan bilang apa. Yang penting apa? Iman. Miliki iman yang berfokus sama Tuhan. Ini enggak kita bilang Tuhan berkati masa depanku, ke gereja bolong-bolong aja. Iya jangan mimpi kok. Tuhan berkati orang tuaku, tapi orang tuanya nggak pernah didoakan. Jangan mimpi bos. Saudara bilang Tuhan berkati gerejaku, gerejanya nggak pernah didoakan. Saudara pernah mendoakan gereja ini? Nggak sengaja. Yang penting nggak luka. Iklan. Apa sob? Jangan kena tangan. Iklan. Yang pakai sepatu aja. Pelan-pelan. Ini boleh saya rasain. Oke baik Bapak Saudara, sambil terus mengelola banyak. Saya itu dengan satu penutup.
Yohanes 11 ayat 1. Saudara pernah mendengar cerita ini? Cerita apa? Tentang Yohanes 11. Lazarus, apa yang terjadi sama Lazarus? Hah? Tidur. Tidur bangkit. Bangkit ya. Bangkitkan. Hah? Dimatikan. Bangkitkan. Oke. Pelan-pelan ya saya membaca. Saudara baca dalam hati, saya baca. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengenyekkannya dengan rambutnya. Tahu dulu, saudara ingin perempuan yang menyeka rambut Yesus itu Maria ya? Siapa background Maria? Marta. Hah? Backgroundnya apa? Pelacur. Tapi Yesus tetap ingat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Adalah ya. Yohanes 11 ayat 3 sekarang. Belum lama kan? Oke. Dan Lazarus dan sakit itu saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan ini. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi. Maksud saya gini, meskipun kita dikasih Yesus, kadang bisa sakit. Bisa sekarang sakit, bukan berarti Yesus tak sayang. Ya, terkadang dalam kondisi fisik wajar kita sakit, bukan berarti Tuhan tak sayang. Itu namanya kita manusia, bisa sakit. Ada di sini nggak pernah sakit? Ada di sini udah 20 tahun nggak pernah berenang? Nggak pernah, bersyukur. Tapi pernah sakit nggak? Pernah lah. Sakit, oke. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Ya, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Ayat 6. Ayat terakhir. Ada tentang namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Coba saudara bayangkan, dengarin. Bagus ya, sebentar lagi. Coba. Tenang aja, waktu itu ada ulang tahun, nanti balik goreng kita ya. Haleluya. Mie ayam. Dengar ini. Namun setelah Yesus dengar, bukan langsung pergi. Setelah Yesus dengar, nggak langsung pergi. Apalagi sengaja menunda 2 hari lagi. Jadi ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, nggak langsung pergi. Ia sengaja menunggu 2 hari lagi untuk pergi ke situ. Saudara bayangkan setelah Yesus sampai di Betania, 4 hari sudah dari lagi Lazarus. 4 hari sudah di kuburan Lazarus. Saya bilang ini, orang sakit disembuhkan itu biasa. Orang sakit disembuhkan itu biasa. Makanya tadi di ayat 2 bilang apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kalau orang mati bangkit, sakitnya sembuh, itu luar biasa. Ulang lagi, orang yang mati dibangkitkan, sakitnya sembuh, itu luar biasa. 4 hari bos, udah busuk itu mayat. Tapi ketika Yesus datang, makanya tadi perkataan Yesus, dia bukan mati. Tapi ketika Yesus datang ya, mati, bangkit, sakitnya sembuh. Maksud saya ini, ketika kau memiliki iman, karena kita cemburu dengan teman-teman sejauh kita kan. Yo, ada teman-teman kamu yang sudah sukses, ada teman-teman kamu yang sudah mungkin melalang buana luar biasa, ada teman-teman keluarga mungkin ibu pasar ibu ya, teman-teman keluarga atau teman sejauh itu yang sudah sukses. Jangan kecewa, jangan sedih. Bukan berarti Tuhan membiarkan, tapi terkadang Dia sengaja menunda waktu untuk apa? Memberikan kamu semakin luar biasa.
untuk dia menyatakan kemuliaan yang lebih besar bagi kehidupan kita, keluarga kita, anak kita. Kalau sakit sembuh biasa, tapi kalau sakit mati sembuh sakitnya itu yang luar biasa. Orang yang sedang dalam posisi ini bukan berarti teman-teman kamu sukses kamu, tapi Tuhan sedang menunggu waktu untuk kamu naik 2 kali lipat. Saya doa sama Tuhan, saya jujur nih, saya jujur saudara, saya jujur sama saudara. Saudara tahu, Jackson itu udah punya gedung gereja, udah ramai sekarang di sini. Ada 5 kami sejawat, ada namanya Pastor Agus Jebua, udah bangun gereja kan? Ada namanya Bang Chandra Simamora, udah bangun gereja, besar gerejanya. Ada namanya Roni Marpau, udah permanen, udah besar gerejanya. Ada Junior Gil, ini rata-rata orang yang di suka percaya ini semua ini. Semua sudah punya gereja. You know nggak? Hanya COC yang belum punya gereja. Hanya COC, tapi saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya nggak tahu, meskipun sekarang ini kami belum gereja, Tuhan sengaja menunda untuk melihat 2 kali lipat pada ini. Itu saya iman. Jadi saudara, ketika dalam masa depan, dalam keluarga, saudara kandung jangan takut. Tuhan hanya menunggu kamu untuk kamu naik 2 kali lipat. Yang setuju katakan amin. Makanya imanmu harus iman yang mengalahkan dunia. Ada iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama tadi apa? Miliki iman tanpa syarat. Yang kedua, miliki iman yang berfokus kepada Kristus. Saya bilang bukan mesti beriman ke depan, kita akan malah di perjamuan, tapi saudara. Kita akan berbicara kepada Tuhan tanpa batas kuasa Tuhan. Kita tidak berdaya. Peace. Kita akan selesai Tuhan, kita akan mengalami perjamuan Bapak Ibu Saudara.
Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara, mari angkat roti di atas kepala. Dengan sungguh-sungguh kita masuk berjanji. Kita mau mengenang karya keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat tubuhnya yang tercari. Saya akan membacakan firman Tuhan dengan hormat berbahasa Ibu Saudara. Boleh membaca, boleh berdoa untuk roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam roti diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak yang baik. Sudahlah kami ya Bapak dalam mengenang ya Bapak. Apa yang kau lakukan ini Bapak benar diri kami Bapak. Kami melainkan ya Bapak. Selain kami padamu ya Bapak. Setiap kami padamu ya Bapak. Ya Bapak. Engkau nyatakan kami Bapak berikan kepada kami ya Bapak. Kami ada kami hidup tiba nanti ya Bapak. Bahkan engkau mengizinkan orang yang kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak, jika Engkau memanusiakan Ya, benar. ya Bapak yang baik. Kita yang ada di kasar ini ya Bapak. Tanggapan kami ya Bapak. Tanggapan kami ya Bapak bagi kami ya Bapak. Darah yang mengalir, yang tidak menyakiti Bapak. Kau sungguh mulia ya Bapak. Serahkan kami ini ya Bapak. Bila Engkau begitu mencintai kami ya Bapak. Ya Bapak, biarlah kami terus untuk mulia bila Engkau mencintai kami ya Bapak. Ada itu yang bisa kami lakukan ya Bapak. Tetap setia padamu ya Bapak. Kami Engkau undang Bapak Kudus Medan denganmu ya Bapak. Kami tidak layak ya Bapak. Engkau melayakkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan roti ini selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari angkat nyawa dan saudara. Saya membacakan firman Tuhan Ibu Gembala dan Roh. Demikian juga yang mengambil sawah sesudah makan lalu berkata, sawah ini adalah perjanjian baru yang diurai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum sawah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan yang baik, mengingat setiap pengorbananmu yang besar dalam hidup kami. Karya
waktu yang Tuhan beri. Akhir kiranya sampai detik ini masih bisa kami nikmati dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapak yang kami. Bapak penghujung ibadah kami menyenangkan setiap hari kami. Dan memperhati kami terima kuasa mengalir dalam tubuhnya dalam setiap kelemahan, kesakitan yang diderita. Tuhan layak menjaga, Tuhan mulai menguatkan iman di dalam tubuh dan kuasa. Kami berdoa juga buat minta yang masih
Abis itu Dodot. Ada kelas. Dodot, iya. Dodot, iya Dodot pinjam. Dodot, Dodot, iya.